Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Uzadamna dengan NIM A2512439. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan topik yaitu perubahan entropi lingkungan. Jadi konsep ini adalah bagian penting dari termodinamika yang membantu kita memahami apakah suatu reaksi bisa terjadi secara spontan atau tidak. Baik, sebelum kita membahas tentang perubahan entropi lingkungan lebih dalam, kita perlu tahu apa itu entropi. Jadi entropi ini adalah tingkat ketidakteraturan atau ketidakpastian suatu sistem yang menunjukkan seberapa tersebar atau acaknya energi dalam sistem tersebut. Nah, di sini sudah ada contoh yaitu padat untuk es batu, cair air, dan gas itu dalam bentuk uap. Jadi es batu ini partikelnya sangat teratur, jadi entropinya rendah. Sedangkan pada air itu partikelnya lebih bebas bergerak, jadi entropinya naik. Dan pada uap, partikelnya bergerak sangat bebas, jadi entropinya itu paling tinggi antara semuanya. Nah, jadi perubahan entropi ini adalah perubahan tingkat ketidakteraturan suatu sistem yang terjadi akibat pergerakan partikel atau perpindahan panas dan digunakan untuk memprediksi apakah suatu proses ini berlangsung secara alami. Jadi, lebih tepatnya perubahan entropi ini terjadi ketika keadaan fisik suatu zat berubah atau panas berpindah. Jika sistem menjadi lebih tidak teratur, nilai entropinya atau delta S-nya itu akan meningkat. Sebaliknya, jika sistem menjadi lebih teratur, maka entropinya menurun. Contohnya itu pada es mencair menjadi air. Jadi, partikel es yang sebelumnya tersusun rapi, dia itu menjadi lebih bebas bergerak. Jadi, sistem ini menjadi lebih tidak teratur, sehingga delta S-nya itu menjadi positif. Sedangkan uap air yang mengembun menjadi air, itu partikel gasnya yang acak menjadi lebih teratur, yang sebelumnya menjadi dari uap, dia menjadi cair. Jadi di situ delta S-nya itu negatif. Nah, selanjutnya itu adalah entropi lingkungan. Jadi, perubahan entropi lingkungan atau delta S lingkungan ini adalah perubahan ketidakteraturan pada lingkungan akibat panas yang dilepas atau diserap oleh sistem. Jadi, jika sistem itu melepaskan panas ke lingkungan, lingkungan menjadi lebih aktif atau lebih tidak teratur sehingga entropi lingkungan ini bertambah. Sebaliknya, jika sistem menyerap panas, lingkungan kehilangan energi sehingga entropinya berkurang. Jadi pada entropi lingkungan ini kita bisa menggunakan rumus perubahan entropi lingkungan, di mana delta S lingkungan sama dengan minus Q sistem per T, di mana di sini sudah ada dijelaskan bahwa delta S lingkungan itu adalah perubahan entropi lingkungan, Q sistem itu adalah kalor yang dilepas atau diserap oleh sistem, dan T itu adalah suhu lingkungan. Jadi di sini teman-teman bisa lihat itu ada tanda negatif, jadi tanda negatif di situ itu menunjukkan perubahan entropi lingkungan berlawanan dengan kalor sistem. Nah, jadi contohnya di sini itu, jadi saat kita, contohnya itu ketika kita memegang gelas air panas, jadi tangan kita itu menjadi hangat karena gelas ini melepas panas ke lingkungan atau tangan kita. Jadi partikel pada kulit tangan bergerak lebih cepat, jadi entropi lingkungan itu meningkat. Baik, selanjutnya kita masuk di contoh soal pertama. Jadi di sini sebuah reaksi kimia melepaskan panas sebesar 800 Joule ke lingkungan pada suhu 298 Kelvin. Hitunglah perubahan entropi lingkungan dan jelaskan juga tanda hasil perhitungannya serta maknanya secara fisik. Jadi kan di sini sudah diketahui bahwa Q-nya itu adalah 800 Joule. Mengapa diberi tanda negatif? Jadi tanda negatif ini karena eksoterm, sistem melepas panas, jadi nilai Q-nya itu diberi dengan tanda min. Jadi Q itu sebesar min 800 Joule, sedangkan suhunya sendiri atau T adalah 298 Kelvin. Terus ditanyakan delta S lingkungan. Nah, kita masuk di penyelesaian. Jadi kita menggunakan rumus di mana delta S lingkungan sama dengan min Q sistem per T atau suhu. Selanjutnya adalah substitusikan ke dalam rumus. Jadi delta S lingkungan itu sama dengan min 800 per 298. Nah, selanjutnya itu
kita hitung menggunakan rumus. Nah, di sini kenapa min dari 800 dan min pada rumus tadi hilang, jadi min itu mereka saling meniadakan. Jadi, min dikali min itu hasilnya positif, maka dia hilang, jadi 800 bahagi 298, hasilnya adalah 2,68 Joule per Kelvin. Jadi, ternyata nilai delta S-nya itu positif. Jadi, nilai positif ini berarti entropi lingkungan itu bertambah. Karena reaksi eksoterm, panas mengalir ke lingkungan, jadi molekul udara itu bergerak lebih acak, ketidakteraturannya itu meningkat. Jadi delta S lingkungan itu sama dengan plus 2,68 Joule per Kelvin. Jadi kesimpulannya entropi meningkat karena pelepasan panas dan terjadilah pada reaksi eksoterm. Nah, selanjutnya pada contoh soal 2. Jadi, suatu proses menyerap panas sebesar 600 Joule dari lingkungan pada suhu 310 Kelvin. Hitunglah delta S lingkungan dan jelaskan makna tanda hasil perhitungannya. Jadi diketahui Q-nya di sini 600 Joule. Jadi dia diberi tanda positif karena dia endoterm atau sistem menyerap panas. Dan T-nya itu adalah 310 Kelvin. Ditanya delta S lingkungan. Nah, penyelesaiannya, jadi kita menggunakan rumus yang sama, di mana delta S lingkungan sama dengan negatif Q sistem per T. Jadi kita substitusikan data ke dalam rumus. Jadi delta S lingkungan itu sama dengan min 600 dibagi dengan 310. Nah, jadi hasilnya itu delta S lingkungannya itu adalah negatif 1,94 Joule per Kelvin. Jadi nilainya negatif. Jadi entropi lingkungannya itu menurun karena reaksi endoterm panas berpindah dari lingkungan ke sistem sehingga pergerakan molekul lingkungan itu melambat. Jadi ketidakteraturannya itu berkurang. Jadi delta S itu sama dengan negatif 1,94 Joule per Kelvin. Entropi lingkungan menurun karena panas diserap oleh sistem dan terjadi pada reaksi endoterm. Jadi kesimpulannya, maknanya dari yang kita bisa simpulkan itu bahwa entropi adalah ukuran ketidakteraturan suatu sistem. Perubahan entropi lingkungan ditentukan oleh panas dan suhu reaksi eksoterm meningkatkan entropi lingkungan karena panas dilepas. Sedangkan reaksi endoterm itu menurunkan entropi lingkungan karena panas diserap. Suatu reaksi dikatakan spontan jika delta S total bernilai positif. Secara keseluruhan, memahami perubahan entropi lingkungan membantu kita bisa memprediksi apakah suatu proses kimia atau fisika akan berlangsung dengan sendirinya. Jadi, memahami perubahan entropi lingkungan bukan sekadar teori kimia, melainkan peta jalan atau berinteraksi dengan lingkungan secara bertanggung jawab. Jadi, ilmu pengetahuan itu dipandu oleh kesadaran ekologis akan membentuk dunia kita esok. Jadi, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.